Dalam melakukan suatu bisnis, orang menyibukkan diri dengan jual beli, membuat produk, menawarkan jasa, merebut pasaran, serta mencari keuntungan, tetapi tidak berurusan dengan etika atau moralitas. Moralitas sendiri menjadi urusan pribadi individu, namun bisnis tidak berkaitan langsung dengan etika. Walaupun tidak berhubungan dengan moralitas, namun amoral memiliki dampak yang harus dipertanggungjawabkan. Intinya bahwa bisnis itu amoral, tetapi bukan berarti immoral. Contohnya, pedagang tahu yang menggunakan formalin untuk mengawetkan tahu, agar tahu dagangannya bisa bertahan lama dan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Hal yang dilakukan pedagang ini tidak salah, yaitu mengharapkan keuntungan yang lebih. Namun, mereka bertanggung jawab atas yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Secara tidak langsung, akibat dari keinginan tersebut merugikan bagi orang lain, yaitu konsumen. Walaupun tidak berhubungan dengan moral, akan tetapi kasus ini berhubungan dengan tanggung jawab sesama manusia. Bisnis bersifat netral terhadap moralitas. Jadi amoral merupakan suatu mitos atau cerita dongeng atau tidak benar. Menurut The George, mitos itu sekarang ditinggalkan. Semakin diterima secara umum bahwa dolar dan rupiah bukan satu-satunya nilai yang berkaitan dengan bisnis. Akan tetapi, masih ada nilai-nilai lain yang disebut dengan moral. Alasan mengenai sirnanya mitos tersebut dikarenakan yang pertama, dalam media massa sering diliput skandal-skandal dalam bisnis. Hal ini dapat menjadi sorotan masyarakat umum. Masyarakat secara tidak ragu-ragu untuk langsung mengaitkan bisnis dengan moral. Yang kedua, bisnis diamati dan dikritik oleh semakin banyak LSM, terutama LSM konsumen serta LSM pecinta lingkungan hidup, dan apa yang disimak mereka adalah masalah-masalah yang jelas berkonotasi etika. Yang ketiga, bisnis sendiri mulai prihatin dengan dimensi etis dalam kegiatannya. Hal itu tampak pada timbulnya kode-kode etik yang disusun oleh banyak perusahaan. Alasan bisnis harus berlaku etis. Yang pertama, Tuhan adalah hakim kita. Menurut agama, setelah kehidupan jasmani, manusia akan selamanya hidup dalam alam baka, di mana Tuhan akan menjadi hakim maha agung yang akan menghukum kejahatan yang pernah dilakukan dan mengganjar kebaikannya. Jadi, sangat diharapkan bahwa tiap pembisnis akan dibimbing oleh kepercayaannya. Hal tersebut menjadi tugas agama, bukan etika filosofis, di mana agama mengajak pemeluknya untuk berpegang pada motivasi moral ini. Yang kedua, kontrak sosial. Setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat menuntut adanya norma dan nilai moral yang telah disepakati bersama. Hidup bersama masyarakat berarti mengikat diri untuk berpegang pada norma dan nilai yang berlaku tersebut. Apabila tidak ada norma dan nilai yang disetujui bersama dalam masyarakat, kehidupan sosial tidak akan mungkin lagi. Moralitas justru diandalkan dalam kegiatan bisnis, sama seperti kehidupan sosial lainnya. Moralitas merupakan syarat mutlak yang harus diakui semua orang jika ingin terjun dalam dunia bisnis. Yang ketiga, keutamaan. Dalam pekerjaannya, pembisnis memang mencari keuntungan. Perusahaan memang merupakan organisasi for profit, tetapi pembisnis atau perusahaan tidak memiliki integritas jika mereka mengumpulkan kekayaan tanpa mempertimbangkan moral. Misalnya,
Perusahaan A mencari untung dengan menipu dan merugikan orang lain. Kemudian, perusahaan B dengan mempertahankan integritas moral yang tinggi seperti kejujuran. Jelas perusahaan A tidak memiliki integritas, tidak seperti perusahaan B yang menjunjung tinggi integritas moral perusahaannya. Kode etik perusahaan. 1. Manfaat dan kesulitan aneka macam kode etik perusahaan. Nah, apa yang sampai sekarang kami sebut kode etik pada perusahaan kenyataannya bisa beraneka ragam. Patrick Murphy menggunakan istilah umum etik statement dan membedakan 3 macam, yaitu pertama, terdapat value statement atau pernyataan nilai. Yang kedua, ada corporate credo atau credo perusahaan, yang biasanya merumuskan tanggung jawab perusahaan terhadap para stakeholder, khususnya konsumen, karyawan, pemilik saham, masyarakat umum, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, terdapat lagi kode etik dalam arti sempit, yang disebut juga Code of Conduct atau Code of Ethical Conduct. Pembuatan kode etik adalah cara ampuh untuk melembagakan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan. Jika perusahaan memiliki kode etik sendiri, ia mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memilikinya. Manfaat perusahaan dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama, kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan, karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture. Hal ini terutama penting bagi perusahaan besar, di mana tidak semua karyawan mengenal satu sama lain. Dengan adanya kode etik, secara intern semua karyawan terkait dengan standar etis yang sama, sehingga akan mengambil keputusan yang sama pula untuk kasus-kasus yang sejenis. Secara ekstern, para stakeholder lain seperti pemasok dan konsumen memaklumi apa yang bisa diharapkan dari perusahaan. Yang kedua, kode etik dapat membantu dan menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Beberapa ambiguitas moral yang sering merusak kinerja perusahaan dengan demikian dapat dihindari. Misalnya, menerima komisi atau hadiah. Kesungguhan perusahaan dapat memberantas pemakaian tenaga kerja anak dan keterlibatan perusahaan dalam melindungi lingkungan hidup. Yang ketiga, kode etik dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial dalam arti negatif secara moral cukup jelas. Sedangkan tanggung jawab sosial dalam arti positif pada umumnya tidak mewajibkan perusahaan, tetapi diharapkan perusahaan tidak membatasi diri pada standar minimal. Yang keempat, kode etik menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya, memungkinkan untuk mengatur diri sendiri. Dengan demikian, negara tidak perlu campur tangan. Negara baru membuat peraturan. Bila dunia bisnis tidak berhasil mengatur dirinya sendiri dan menciptakan kerangka moral untuk perilaku yang benar. 3 butir kritik kode etik perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode etik perusahaan seringkali merupakan formalitas berkala. Fungsinya hanya sebatas window dressing, yaitu membuat pihak luar kagum dengan perusahaan. Dengan demikian, kode etik menjadi suatu unsur public relation saja, tanpa substansi real. Yang kedua, banyak kode etik perusahaan dirumuskan dengan terlalu umum, sehingga tidak menunjukkan jalan keluar bagi masalah moral konkret yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan demikian, manfaat kode etik sangat berkurang, karena jika yang menentukan adalah keputusan pimpinan, mengapa perusahaan membutuhkan kode etik? Yang ketiga, kritik yang paling berat adalah bahwa jarang sekali tersedia enforcement untuk kode etik perusahaan. Jarang sekali ada sanksi untuk pelanggaran.
Dengan demikian, kode etik menjadi kurang efektif karena hampir tidak dirasakan perbedaan jika ada kode etik atau tidak. Faktor-faktor yang dapat membantu efektivitas kode etik ada 4. Yang pertama yaitu, kode etik sebaiknya dirumuskan berdasarkan masukan dari semua karyawan, sehingga mencerminkan kesepakatan semua pihak yang terkait olehnya. Kode etik perusahaan tidak bisa berfungsi dengan baik kalau di-drop begitu saja dari atasan atau pimpinan. Yang kedua, harus dipertimbangkan dengan teliti bidang-bidang apa dan topik-topik mana sebaiknya tercakup oleh kode etik perusahaan. Tidak terlalu dimuat hal-hal yang kurang berguna dan tidak mempunyai dampak nyata. Tetapi tidak boleh diabaikan juga masalah moral apapun yang berperanan dalam kalangan perusahaan atau berhubungan dengan stakeholder. Yang ketiga, kode etik perusahaan sewaktu-waktu harus direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan intern maupun ekstern. Untuk hal ini, beberapa perusahaan besar sudah memanfaatkan jasa sebuah komisi etika atau seseorang pejabat etika yang khusus atau ethical officer. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah bahwa kode etik perusahaan ditegakkan secara konsekuen dengan menerapkan sanksi. Tetapi tentu saja hal itu harus dilakukan dengan fair dan adil. Harus juga ada prosedur untuk naik banding. Kehadiran dalam perusahaan dapat membantu agar semua masalah bisa diselesaikan dengan memuaskan. Untuk menilai kinerja finansial sebuah perusahaan, sudah lama ada standar-standar accounting yang diterima secara nasional dalam suatu negara dan malah secara internasional. Pada akhir tahun, setiap perusahaan membuat laporan yang didasarkan atas standar-standar tersebut. Jika perusahaan memiliki sebuah kode etik, ethical auditing itu secara khusus terfokuskan pada kode etik tersebut. Dengan demikian, tersedia metode yang baik sekali untuk menegakkan kode etik perusahaan dengan ikhlas dan konsekuen. Pemeriksaan atas kinerja etis dan sosial itu tidak saja dilakukan terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap perusahaan nirlaba. Organisasi-organisasi seperti itu pun harus berpegang pada standar-standar etis, entah mereka memiliki kode etis tertulis ataupun tidak. Good ethics and good business. Gerakan etika bisnis mulai bergulir di Amerika Serikat setelah terjadi sejumlah skandal bisnis. Etika bisnis awalnya diragukan dalam kontradiksi sebutan nama etika bisnis yang membingungkan masyarakat. Karena menurut kodratnya, bisnis sering dianggap tidak etis. Keraguan itu sudah banyak hilang. Rupanya, sekarang dalam dunia bisnis kini telah terbentuk sikap lebih positif bahwa bisnis harus berlaku etis demi kepentingan bisnis itu sendiri. Perusahaan yang menanam etika yang baik tergolong perusahaan yang sukses. Hal itu berlaku dan diterapkan bagi perusahaan-perusahaan jangka panjang. Bukan berarti perusahaan jangka pendek tidak harus memiliki etika berbisnis. Namun, paling penting untuk perusahaan jangka pendek menggunakannya. Karena hal ini dapat menimbulkan masalah jika konsumen merasa kurang puas dengan hasil jualan yang ditawarkan di perusahaan. Di Indonesia, jarang tampaknya keyakinan bahwa moralitas yang baik merupakan salah satu kunci untuk berhasil di bidang bisnis. Jika dilihat bahwa etika bisnis, poin pertama, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral. Moralitas tidak merupakan suatu komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam satu kerangka sosial. Di Indonesia, cukup lama etika bisnis mengalami kesulitan karena tidak didukung oleh suatu kerangka sosial politik yang sehat. Poin kedua, orang yang berpendapat dengan berperan pada etika pasti kalah. Kemungkinan besar terlalu menitiberatkan jangka pendek dalam proses berbisnis dan mengabaikan jangka panjang. Padahal, jangka panjang justru paling hakiki untuk berhasil dalam bisnis. Poin ketiga,
Mereka yang meragukan perlunya etika dalam bisnis sebaiknya tidak melupakan sejarah industrialisme dan sosialisme yang berlangsung di situ. Jika kita mulai mengembangkan industri, tidak layak kita mengulangi kesalahan dari masa lampau dengan mengabaikan kepentingan dan hak para pekerja.